Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya, Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai gaya resolusi konflik dalam rumah tangga. Nah, ada beberapa macam nih. Yang pertama adalah gaya resolusi konflik kompetitif. Jadi untuk gaya ini, kedua pasangan ini cenderung menggunakan tindakan agresif, tidak kooperatif, dan juga mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan pasangannya. Kemudian bagaimana seseorang ini memanipulasi, menghimpun kekuatan dengan cara melawan, melakukan konfrontasi langsung dan berusaha untuk menang dengan apapun caranya tanpa menyesuaikan tujuannya dengan tujuan pihak lain. Jadi sangat agresif ya untuk kompetitif ini. Kemudian bagi mereka yang memiliki gaya resolusi kompetitif, hidup adalah medan peperangan bagi orang dengan gaya ini. Jadi setiap hari itu hampir selalu terjadi konflik yang sangat besar, ya, membesar-besarkan masalah dan juga selalu berusaha untuk menang gitu ya. Padahal tidak seperti itu mindsetnya, tidak ada menang kalah dalam keluarga gitu. Menang bersama-sama, kalah pun juga bersama-sama. Nah, biasanya gaya resolusi kompetitif ini kurang kondusif ya untuk mengembangkan keintiman, karena akhirnya apa? Jadi kaku. Jadi saling berusaha aku yang menang gitu. Saling berusaha terus salah satu saja yang menang gitu. Kalau aku menang pasti dia kalah gitu. Kalau dia menang pasti aku kalah. Padahal tidak seperti itu ya, tidak seperti black or white thinking seperti ini. Selanjutnya yang kedua adalah gaya resolusi konflik kolaboratif. Seperti apa ini? Jadi pasangan cenderung asertif dalam mencapai tujuannya namun tetap memperhatikan pihak lain. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita sampaikan perbedaan itu, tapi kita juga mendengarkan. Kenapa sih memilih pendapat seperti itu? Kenapa sih memiliki pandangan seperti itu? Kita juga mendengarkan alasan dari pasangan kita. Tapi sayangnya ada kecenderungan seseorang akan menjadi burnout ya pada hubungan ini karena menggunakan banyak sekali energi untuk menyelesaikan konflik. Tidak dipungkiri ya, ketika kita adu argumen, tentu ada energi yang tersalurkan juga gitu dalam mencapai mufakat, dalam mencapai kesepakatan. Dan masalah yang boleh jadi muncul dari gaya resolusi ini ya, resolusi konflik kolaboratif ini adalah seringkali terlalu powerful dan kadang-kadang menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi orang lain. Nah, untuk gaya resolusi konflik yang berikutnya adalah kompromi. Apa ini kompromi? Gaya kompromi ini merupakan gaya yang diantara agresi dan kooperatif. Jadi ada yang ekstrim ya, agresi, ada yang sangat kooperatif. Nah, tengah-tengahnya inilah yang dinamakan gaya kompromi. Jadi orang yang menggunakan gaya ini akan lebih langsung ya dari gaya menghindar. Jadi akan lebih terbuka ya, tidak melakukan penghindaran, tapi tidak terlalu menekankan masalahnya sebanyak effort ya, sebanyak power yang diberikan oleh orang-orang dengan gaya kolaboratif. Dan kompromi ini tidak menggunakan waktu yang banyak seperti gaya kolaboratif ya, tetapi juga menekankan pada salah satu pihak-pihak yang setara. Jadi di sini adanya kesetaraan ya, baik dari pasangan maupun anggota keluarga lainnya gitu, saling mendengarkan, tapi energinya tidak sebesar gaya kolaboratif yang sebelumnya. Nah, apa nih kelemahan dari gaya kompromi ini? Kelemahannya adalah adanya kemungkinan solusi bukan yang terbaik gitu, karena kan mungkin waktu diskusinya juga tidak sebanyak gaya kolaboratif gitu ya. Titik temunya dapat, tapi mungkin bukan yang terbaik, seperti itu. Bukan yang terbaik untuk semua pihak. Nah, bagaimana untuk gaya resolusi konflik avoidance atau penghindaran? Nah, gaya ini dicirikan oleh perilaku orang-orang yang tidak asertif dan cenderung pasif. Jadi, penghindar ini tidak mau memperjuangkan kepentingannya sendiri maupun pihak lain. Ya udah menghindar aja gitu, menghindar dari konflik, ya udah diem aja daripada berisiko gitu ya. Yang difikirkan oleh orang-orang dengan gaya
resolusi avoidance ini adalah bagaimana sebisa mungkin meminimalisir, menghindari risiko terjadinya konflik. Artinya konflik tidak terjadi, tapi masalah juga tidak terselesaikan, seperti itu ya. Dan menghindar adalah cara mengubah pembicaraan atau mundur dari konflik. Nah, tadi kalau di materi sebelumnya kita belajar ada orang yang ya udah aku yang salah gitu ya, yang mengatakan seperti itu. Ini salah satu cara orang dengan resolusi avoidance. Nah, gaya penghindaran ini memiliki kelebihan sebenarnya. Jadi memberikan waktu bagi para penghindar untuk berpikir apakah baik melanjutkan pertengkaran dan apakah orang lain dapat mengelola situasi dengan lebih baik. Nah, mungkin ya ini positifnya ya, tapi beberapa kelemahannya adalah memberikan gambaran bahwa orang-orang yang penghindar ini tidak cukup peduli sebenarnya untuk sama-sama menyelesaikan masalah gitu. Intinya hanya menghindari masalah, tapi problemnya tidak terselesaikan. Masalah dibiarkan untuk berlarut-larut, berangsur lama, dan makin memperkuat pandangan bahwa konflik itu buruk, padahal belum tentu gitu. Makin memperkuat pandangan bahwa tidak boleh terjadinya konflik. Konflik harus dihindari, padahal belum tentu ya. Dan gaya ini mendasari kita untuk meningkatkan stigma gitu terhadap konflik dalam keluarga. Padahal setiap keluarga, mau yang baru menikah 1 bulan atau menikah 10 tahun atau mungkin 25 tahun, pasti mengalami konflik dalam keluarga. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya gaya resolusi konflik accommodating. Accommodating ini dicirikan oleh perilaku yang non-asertif tetapi kooperatif. Jadi, para akomodator ini mengesampingkan kepentingannya sendiri untuk memuaskan pihak lain, merespon dengan cara mengalah, dan menjadi orang yang masuk akal. Dan suatu kelebihan ya, yang ada hanya jika akomodator yang salah. Nah, ini sebenarnya juga nggak baik ya, gitu. Kalau hanya self-blaming, kalau hanya oke, aku yang salah gitu. Kita melayani semua orang padahal belum tentu benar, seperti itu ya. Nah, orang-orang dengan gaya akomodasi ini berusaha untuk meminimalkan kerugian dan konsekuensi yang merusak dalam situasi kalah. Kelemahan dari gaya resolusi accommodating ini adalah seseorang akan cenderung mengurangi pilihan kreatifnya karena mengorbankan kepentingannya untuk orang lain gitu, mengorbankan pembicaraan yang murni gitu, karena takut dengan konflik. Akhirnya menimbulkan kejengkelan kadang-kadang ya, karena memendam gitu, dan keinginan untuk membalas dendam. Dan ini yang tidak baik sebenarnya gitu. Kita seolah-olah menganggap bahwa ini salah kita, tapi sebenarnya di dalam lubuk hati yang paling dalam kita menyadari bahwa orang lain juga salah. Dan akhirnya ketika itu tidak diungkapkan, kita hanya memendam bertahun-tahun, berlarut-larut, akhirnya malah ada keinginan untuk membalas dengan perilaku yang sama, memberikan perlakuan balas dendam, dan ini yang sangat berbahaya sebenarnya. So, how do we deal with marriage conflict? Bagaimana seharusnya kita menyikapi konflik? Sebenarnya nggak ada gaya resolusi yang secara otomatis paling unggul. Tidak ada, karena masing-masing akan memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam situasi tertentu gitu ya, di antara orang-orang yang berbeda. Dan tidak ada cara sederhana atau mudah untuk menyelesaikan konflik antar manusia gitu, karena setiap situasi harus didekati gitu ya, harus dihadapkan dengan pendekatan yang boleh jadi berbeda antar situasi dan harus dipikirkan secara hati-hati. Nah, orang-orang dalam konflik harus memperhatikan banyak sekali faktor, termasuk kepribadian orang yang terlibat, kemudian apa sih sebenarnya benefit dari bertengkar atau benefit dari konflik, dan juga tingkat investasi atau keuntungan gitu ya pada hubungan yang berkelanjutan, pada hubungan kedepannya seperti apa. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan gitu ya kalau memang kita memilih gaya resolusi konflik tertentu. Ada 6 langkah dasar dari resolusi konflik. Yang pertama adalah klarifikasikan dulu masalahnya apa. Harus dengan jelas
Dan jangan pernah berekspektasi bahwa lawan bicara kita, entah itu pasangan kita, atau itu orang tua kita, mertua kita, atau anak-anak kita akan mengetahui tanpa kita membicarakannya, tanpa kita menyampaikannya secara jelas. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan apa yang diinginkan masing-masing pihak. Artinya, setelah kita menyampaikan apa yang kita inginkan, jangan sampai kita lupa menanyakan apa yang mereka inginkan kepada kita. Seperti itu. Kemudian di tahap ketiga, sama-sama tiap-tiap anggota keluarga ini sama-sama mencari solusi atau alternatifnya seperti apa agar ada yang namanya pertemuan dari ekspektasi masing-masing. Bukan berarti tidak mungkin ya, meskipun sulit. Dari berbagai alternatif ini kita masuk ke tahap 4, yaitu putuskan negosiasinya seperti apa. Adakah alternatif yang bisa dikolaborasi, alternatif dari saya dan mungkin dari pasangan saya gitu, atau mungkin dari keluarga besar. Nah, kira-kira beririsan nggak sih alternatif solusi ini? Kalau misalnya beririsan, kenapa tidak dijalankan semuanya gitu? Atau mungkin ketika memang ada alternatif yang kurang baik gitu ya untuk kedepannya, kita bisa menjelaskan juga alasannya kenapa tidak dilakukan seperti itu. Selanjutnya, yang kelima adalah bagaimana kita menyatukan kesepakatan setelah solusi dari permasalahan itu dibentuk gitu ya. Setelah kita bisa mencari tahu akar masalah dan solusinya, bagaimana kita sepakat untuk menjalankan solusi ini bersama-sama. Bukan hanya salah satu pihak saja, tapi semua elemen keluarga bekerja sama untuk merealisasikan solusi yang sudah kita rembuk bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah mereview kembali dan menegosiasi kembali. Jadi, keterampilan berkomunikasi ini memiliki peran penting ya selama masa konflik. Semoga kita bisa menjalankan kehidupan rumah tangga kita dengan sebaik mungkin, menikmati masa-masa konflik dengan bijaksana, dan juga bisa menjalankan 6 langkah resolusi konflik ini dengan sebaik-baiknya bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga besar kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan kuis dan sampai jumpa di episode MOC Merawat Kesehatan Mental Keluarga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.